Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Erna Cleopatra. Ya, it has been a long time after pandemi ya. Zaman dulu pandemi itu lagi senang-senangnya podcast, terus karena kesibukan akhirnya lupa. Gak dibuka lama-lama karena ya sungkan lah, grogi juga. Karena tamu kita pada kesempatan kali ini luar biasa, seorang MC ya yang udah menjadi nomor 1 di kota wisata Batu, dan beliau juga seorang singer, pokoknya multi talent. Dia juga seorang model yang asik banget ya, dan kayaknya copywriter yang bagus kayaknya, kalau bercerita keren banget. Oh ya. Dan kita sambut bersama, inilah dia Aryo Sudibyo. Assalamualaikum, selamat berpuasa untuk semuanya, selamat berpuasa ya. Selamat berpuasa. Kan ini udah berbuka ceritanya. Wah, teman-teman kayaknya pasti udah banyak yang tahu Aryo Sudibyo dilahirkan 31 Agustus 1983. 1993. Nawar 93 hayal. Kemarin di postingan IG-nya itu katanya 38 tahun ya? Sekarang 24. Oke, berapapun usianya, tapi yang pastinya karena memang badannya imut gitu. Dia emang tampak selalu muda aja gitu ya. Tahu nggak sih, saya kenapa sih kok semuanya kelihatan tampak muda di aku? Kenapa? Karena dibawa happy. Pertama, kedua, kalau seandainya sudah ada barang yang harusnya dikembalikan atau difaktur. Difaktur. Kembalikan aja. Kembalikan aja. Cari yang baru. Kalau ada yang perlu dibuang, buang aja, kan ada tempat sampah. Oke, teman-teman tentunya sering melihat Aryo Sudibyo di media sosial ya sebagai seorang sosok selebgram yang Iya itu aja. selebgram yang asik banget gitu ya, dengan kehidupannya yang wow gitu, penampilan yang asik juga. Beliau juga sebagai seorang presenter ya di salah satu TV lokal yaitu ATV. ATV keren banget sama Mbak Putu ya. Iya, sama Putu, sama Nisrina. Keren banget, terus juga berkarir di dunia MC yang kalau menurut aku sih pada saat ini beliau bersama MC Evi Maria. Ya itu aku ngomong gitu tahu. Podcast kan santai. Dan pastinya nih untuk orang-orang yang melakukan kegiatan di Kota Batu atau Malang, jangan diragukan lagi, couple ini sudah menjadi the number 1 MC in Batu City ya. Amin. Aku bersyukur sekali ya teman-teman podcast yang nyaksiin sekarang atau nanti di live IG juga. Aku bisa seperti ini karena bergabung juga sama Erna Cleopatra. Zaman kapan itu ya? Zaman dulu lah ya. Sampai sekarang pun. Cuman memang ngomongin pondasinya atau batu batanya itu juga ada Cleopatra Management di karir aku sama di kehidupan aku. Ya mungkin teman-teman nggak begitu banyak yang tahu kalau kita itu tumbuh bersama, ya, betul. Main bareng, band-bandan bareng, betul. dari dulu, hujan-hujanan bareng, nangis bareng, ketawain diri sendiri bareng, selalu bareng-bareng dan luar biasa. Tapi yang anehnya aku menua, dia nggak menua. Ini kan yang bikin pegel, yang bikin sebel. Karena aku adalah vampir era 2000-an. Katanya lahir tahun 90-an. 2000 lah sekarang 2022 gitu loh. Aku tuh sangat senang sekali saat ada orang melihat aku tuh, oh kamu masih kuliah semester awal, iya gitu. Bukan aku, biasanya kan orang gitu kan tambah sakit hati toh say. Kalau aku tambah seneng aku. Oke. Dan tapi Aryo ini, kalau aku sih manggilnya Rio ya. Aryo ini memang sudah dari lahir membawa darah seni. Iya. Punya darah seni gitu kan. Dari kecil dia sudah sering mengikuti berbagai macam lomba-lomba kayak gitu ya. Sampai dewasa aku juga masih ikut lomba, ada 2 lomba yang aku ikutin. Sekarang udah tua kali ya, jadi udah gak diterima gitu usia. Terima, sekarang masih menerima 2 lomba. Apa itu? Mewarnai rumah tangga orang. Itu kan lomba. Aku gak ikut ya. Kan lomba, tapi sekarang kan sudah enggak gitu. Kemarin kalau seandainya ditanya menang apa enggak, kalah. Dan teman-teman banyak yang mungkin akan kita kulik pada kesempatan kali ini. Siapa sih sosok Aryo? Kita kulik pribadinya yang mungkin tidak pernah ditampilkan di media sosialnya. Dia kalau yang mau tanya yang di live
IG juga boleh dong. Boleh. Nanya-nanya sama Aryo bebas ya. Dan tidak ada batasan. Gak ada batasan. Gak ada tema-tema yang sensitif, mau nanya apa Gak aja ada. boleh ini Boleh. waktunya. Pada kesempatan kali ini Aryo sudah berjanji katanya mau jujur. Ya, aku akan jujur 100%. Karena buat apa kebohongan? Iya gak sih? Capek itu hidup dalam kebohongan itu capek. Sudah sering dibohongin. Sudah sangat. Oke. Aryo, aku sendiri sebagai pribadi ya benar-benar kagum sih sama kamu. Amin, ya. terima kasih. Talenta yang dimiliki itu luar biasa, potensial Amin, banget gitu. Cuma amin, ya memang karena beliau memutuskan untuk tidak hijrah ya. Kalau misalnya mau hijrah ke Jakarta mungkin dia sudah jadi artis gitu ya sekarang. Cuma karena mencintai Kota Batu. Sangat gitu ya, dan ada seseorang yang dicintai di Batu pada saat itu. Saat itu loh ya, saat itu. Ya. Sekarang mah udah nggak ada. Yang mana? Yang itu, yang pernah aku kenalin di klub bunga itu loh. Pasti dia nonton gak sih? Dan Aryo Sudibyo sejak lahir sudah mempunyai bakat seni mengalir di darahnya. Ya mungkin pada saat lahir yang lain, dia sudah Iya, masuk. Boleh dong cerita, dan yang pastinya mungkin ini juga tidak lepas dari darah seni yang menetes dari almarhum Bapak. Betul. Yang memang baru meninggal beberapa saat yang lalu. Ya. Mungkin teman-teman juga banyak yang udah tahu. Boleh dong cerita dikit Yong. Kalau ngomongin masalah karir, sebenarnya karir awal mulai 2002. 2002. Ingat-ingat ya umurnya ya. 2002 awal sebenarnya tertarik berseni dalam dunia seni itu memang sejak kecil karena almarhum bapak. Makanya aku kemarin sempat, kalau teman-teman berteman sama aku di IG, itu sempat aku nulis caption, aku bangga jadi anaknya bapak gitu. Karena awal kali turun ke dunia panggung disuruh nyanyi dulu dong saya di acara hajatan gitu kan, disuruh nyanyi, malu enggak pak, enggak, ayo maju. Nah itu bapak yang ngasih dukungan dan dorongan sampai akhirnya di 2022 ikut lomba selesai, kok bosen ya lomba yo gitu. Akhirnya dikenalkan lah sama salah satu temannya bapak, namanya Papa Haji sama Mama Tuti. Itu beliaunya yang menggembleng untuk masalah nyanyi. Bukan jelek jadi digembleng dari Mama Tuti sama Papa Haji. Akhirnya pertama kali dapat job profesional itu 2004, yaitu sama Papa Haji, karena Papa Haji punya organ, cuman DE itu bukan organ tunggal gitu, tapi punya organ buat nyanyi di rumah. Terus tetangga depan rumah itu saat itu ada acara, disuruh main, aku disuruh nyanyi. Awalnya dari situ, ternyata tertarik, dapat uang tuh menyenangkan gitu. Pastinya. Itu awalnya sih di situ untuk nyanyi. Cuman kalau untuk masalah MC awal 2006 itu di kampung saya ada acara Agustusan, disuruh MC. Ya saat itu juga bapak yang gembleng pertama kali. Bapakku tipe orang sangat penyayang tapi sangat tegas untuk masalah pekerjaan. I know. Nah saat itu MC kok banyak AE-nya gitu, nggak banyak cincong, bapak langsung manggil, ngomongnya agak keras, dan saat itu aku kecewa sebagai anaknya, kok aku dimarahi di depan umum gitu. Tapi ternyata setelah kesini, aku kalau nggak digituin sama bapak nggak bakal bisa seperti ini. Karena jujur ya aku meskipun orang banyak mengenal aku rame, suka guyonan apa, sebenarnya aku tuh introvert loh, serius. Ya, itu banyak yang mungkin orang nggak tahu ya, bahwasanya kadang-kadang orang yang rame itu mungkin karakter aslinya adalah seorang yang introvert. Gitu aku tuh penyendiri. Jadi dulu bapak itu kenapa sih kok aku disuruh ikut Karang Taruna, suruh ikut coba gabung band sama siapa, gabung elektro sama siapa? Ibu PKK. Bukan, kalau itu ibu. Bukan. Kalau serius ini ibu. Nah, aku disuruh sering kumpul sama orang tuh biar berani di depan umum. Karena aku dulu insecure-nya itu, pertama aku terlahir dengan segala anugerah ini, dengan segala kekurangan, dan aku tahu kekuranganku apa. Aku malu di situ karena aku sejak kecil TK SD itu aku sering banget dibully. Nah itu yang membuat aku SD
SD ke SMP itu malu. Apalagi saat itu aku belum tahu fashion toh, jadi burik banget kan, jerawat di mana-mana, rambut kayak gimana, pakaian kayak gimana gitu. Jadi akhirnya malu. Berarti mulai-mulai itu 2022 itu berarti usia SD kelas 4 lah. SD Sorry. SD kelas 6 SD 2002. kelas 6. So teman-teman di sini ya tentunya juga bisa mengambil hikmah bahwasanya sebuah kesuksesan ya, orang jago ngomong di depan umum was-was rame heboh banget. Itu memang dengan proses ya, Betul, Rio ya. betul. Dan dulunya Rio ini mempunyai background yang minder, pemalu, ya korban bullying. Ya. Tapi bisa sampai sesukses ini kan keren banget tuh ya. Amin. Dan kita tahu bahwasanya Bapak juga seorang seniman ya, almarhum. Ya, Bapak itu sebenarnya kalau seniman bukan sih saya. Cuman beliau sangat mencintai dunia seni. Oh. Bukan seniman, tapi mencintai. Pecinta. Karena, nah akhir-akhir ini aku sering lihat video-video dulu sama Bapak. Sebenarnya Bapak itu suka nyanyi tapi suaranya nggak enak. Sangat nggak enak. Jadi kalau Bapak nyanyi, kalau dulu dia jadi juriku. Pak aku ya opop. Apik enggak, elek enggak gitu. Bapak yang menilai, dan bagiku pribadi ya teman-teman semuanya, bapakku orang yang objektif untuk menilai. Meskipun anaknya kalau jelek dibilang jelek. Nah, kemarin-kemarin karena aku sudah sering beliaunya itu tahu aku nyanyi, tahu aku nge-MC, Bapak tak nyanyi nilain. Jujur penilaianku 10 dari 10 aku ngasih angka 2. 2 dari 10, dan bapakku kaget, bukan marah tapi ketawa, dan dia menyadari ini bapak nggak bisa nyanyi. Cuman untuk masalah kalau seandainya dia pidato, dia ngobrol di depan umum, itu aku sendiri sebagai anaknya merasa bapakku kok berkarisma ya kalau ngomong gitu. Tegas gitu ya, berwibawa ya, itu, almarhum Bapak betul, itu. Dan betul. Satu yang selalu aku ingat Rio, bahwasanya Bapak selalu bangga dengan Rio ya. Rio pernah mengatakan langsung ke aku bahwasanya selalu bangga dengan apa yang dimiliki oleh Rio. Amin. Dan tentunya sebuah satu hal yang berat ya untuk Rio saat kehilangan Bapak kemarin gitu. Apalagi juga sebelumnya Rio juga mengalami sebuah kehilangan juga gitu ya, yang mungkin sedikit lah, nggak banyak lah ya, sedikit dari sesuatu ya yang hilang ya kan, betul. Nah Rio, selain dari kehilangan Bapak kemarin, ada lagi nggak yang mungkin memukul ya? Kadang-kadang ada tuh satu masa dalam hidup kita, terlepas orang ngelihat kita sebagai orang yang rame, yang asik, yang heboh, yang orang bilang katanya dia mah nggak pernah sedih gitu kan ya. Kalau lihat MC entertainer yang selalu ceria gitu, dia mah nggak pernah sedih. Sebenarnya banyak mungkin orang yang pengen tahu selain kehilangan Bapak, apa lagi nih? Aku zodiakku Virgo. Ya, pure Virgo. Nah, rata-rata sampai aku belajar masalah perzodiakan itu karena itu. Ternyata ini mitos atau fakta aku juga nggak paham, tapi kalau aku pribadi aku mengiyakan Virgo itu untuk masalah percintaan satu hati sampai mati, kan gitu. Cuman aku selalu salah mendapatkan pendamping hidup. Salahnya dalam apanya ini? Salahnya salah orangnya, salah jenis kelaminnya, salah jenis kelamin mah nomor sekian. Kalau aku yang penting sayang sama aku sama jalan. Apakah misalkan pasangan orang gitu atau gimana? Bukan pasangan orang. Sebenarnya sih kita sama-sama sendiri ya, kita sama-sama sendiri. Kita akhirnya ketemu dalam satu suasana, satu situasi. Virgo itu gengsinya besar, sangat besar. Tapi penyayang. Tapi enggak. Maksudnya gini, saya Virgo kategori orang yang satu hati sampai mati, tapi nggak gampang jatuh cinta gitu loh. Kayak judul lagu ya. Iya makanya gitu loh. Jadi saat itu aku terpukul sekali di 2022 ini, kemarin pukulan terberat dalam kehidupanku. Berat banget. Awal aku ditinggal nikah sama orang yang aku sayang, ya. Dan itu pun katakanlah sehari sebelum dia nikah baru aku tahu semuanya sebenarnya seperti apa. Yang kita sudah punya komitmen. Aku sebenarnya bukan mempermasalahkan masalah pernikahannya, tapi masalah komitmennya dia sama saya. Maksudnya it's okay kalau dia mau menikah, tapi ada komitmen yang dia tidak komit. Ya. Kalau boleh tahu komitmennya apa tuh? Komitmennya ya
sebenarnya perjalanan kehidupan, aku nggak ngomong ini benar ya, ini salah, ini salah. Ya, aku nggak ngomong ini kan ini benar. cerita dulu nih, cerita dulu toh. Nggak ngomong ini benar, ini salah. Gitu. Salahnya adalah dia sudah punya planning nikah, kenapa kamu masih mau sama dia? Gitu kan? Itu kan salah. Tapi kamu bareng sama dia kan sebelumnya sudah ada planning nikah, atau planning nikah itu setelah kamu bersama sama dia? Setelah aku sama dia, karena aku mikir ya Kak, kalau kamu mau nikah silakan gitu, cuman aku ya opo, aku gimana nih. Nah saat itu ada komitmen yang sangat luar biasa sekali. Aku ya apa? Padahal Virgo itu ini loh apa, independent man, independent woman, aku yakin Virgo itu. Saat itu aku mikirnya ya wis lah, kita jalan. Pernikahanmu, kamu butuh pernikahan model apa? Ini loh otaknya ada di aku. Bahkan kalau kamu ngomongin masalah uang, ini loh dompetku untuk kamu. Ya, serius. Kurang enak apa ya? Kurang enak apa gitu. Kok bisa loh. sih mau punya hati sebesar itu gitu? Karena aku berpikir apa ya, saat itu aku berpikir untuk orang yang aku sayang. Aku kalau sudah sayang yo, katakanlah kepalaku iso dilepas dan aku masih hidup, akan aku lepas, aku berikan. Ambil aja kepala, kau nggak lihat, aku lihatnya dari kamu gitu. Ya itulah memang satu hal yang bodoh kalau begitu ya, karena memang berulang kali dia ulang lagi seperti itu gitu kan ya. Kadang aku aja mangkel. Benar. So, jadi karena dia tidak komit dengan apa yang dia sudah janjikan. Betul. Bukan masalah pernikahan loh ya. Sekali lagi bukan masalah pernikahan. Mungkin teman-teman semuanya yang tahu ceritaku mikir Aryo egois karena dia nikah tapi akhirnya dia dimusuhi. Aku memusuhi dia gitu. Sebenarnya bukan masalah itu gitu loh, tapi masalah komitmennya sebelum dia nikah. Itu ada komitmen besar loh sama aku. Oke. Yang katakanlah di situ aku benar-benar diyakinkan bahwasanya tetap kita akan jalan meskipun sudah menikah. Sekalipun sudah menikah, aku akan mencoba membagi waktuku sekalipun itu tidak adil untuk kamu. Nah sekalipun ini mah ada jatah lah ya, ya, gitu dikit-dikit gitu ya. Yang aku garis besarnya adalah selama itu tidak adil bagimu, berarti prosentasenya oke lah, aku 20%, dia 80%. It's okay, aku masih tetap mau jalan udah sama dia. sedemikian menerima gitu ya. Dan itu pun yang perlu aku garis besari sekarang mungkin ya di podcast ini, aku berharap teman-teman yang lain yang kenal aku lihat tahu itu, karena semua rata-rata nganggap aku egois, nganggap aku sakarepe dhewe. Sebenarnya dengan aku egois dan sakarepe dhewe itu sebenarnya ada landasannya. 1 minggu sebelum dia benar-benar pure memutuskan untuk memberitahu aku semuanya, aku menekankan sama dia, wis ayo pisah. Saat itu pisah, ternyata dia nggak mau. Dia nggak mau, tetap mau menikah, terus ada komitmen itulah. Gitu itu kan dia. Yang bikin aku sakit hati adalah itu, saya bukan perkara aku cemburu ditinggal nikah. Enggak, aduh udah nikah aja lah. Sabar ya. Kalau masalah nikah mah nikah aja udah. Karena mungkin untuk lingkungan Aryo yang mungkin tahu ya mengenai cerita hidup Aryo, kenapa sih lu egois banget gitu? Pasangannya menikah, kenapa kamu jadi musuhin? Ya sudahlah, ikhlaskan. Sebenarnya kan bukan masalah nikah itu yang menjadi permasalahan. Bukan. Nikah nggak apa-apa, oke. Monggo. Karena nikah kan hak setiap orang. Betul. Gitu loh. Kamu mau ngambil nikah silakan, nggak pun juga menurut aku pribadi nggak masalah gitu loh. Karena nikah itu menurut aku bukan permasalahan aku cinta kamu, kamu cinta aku, tapi besar permasalahannya, besar kebahagiaannya. Luas ya. Gitu. Nah, mungkin kamu nggak masalah sih kehilangan orangnya, tapi yang penting nggak kehilangan cintanya. Sebenarnya mungkin awalnya gitu ya. Betul, dulu. Itu yang mungkin sedikit memukul. Dan berapa lama sih bisa move on? Sebenarnya kalau dibilang move on sampai detik ini masih belum bisa. Karena aku belum bisa menemukan satu sosok yang minimal seperti dia. Bisa minimal menggantikan ya. Karena ini di sini kandidatnya. Karena aku tuh sebenarnya gini, tipe orang yang aku akan ngurusin kamu kok mulai A sampai Z-mu. Aku nggak butuh kamu kasih uang, aku nggak butuh kamu kasih waktu banyak, tapi aku cuman butuh perhatian, dalam tanda kutip perhatian yang sedikit tapi ngena. Paham nggak sih? 24 jam aku tanpa kamu aku masih bisa hidup, tapi ada 1 menit yang dia berikan sama aku itu menggantikan 24 jam itu gitu loh. Saya paham nggak sih? Ya. Sebenarnya aku orang yang kayak gitu, aku nggak butuh kok, maksudnya yang
katakanlah aku nikah nih, terus kamu harus sama aku tok, kamu nggak boleh sama yang lain. Aku kalau seperti itu aku merasa egois sekali gitu loh. Karena apa? Bapak ibunya membesarkan si anak yang sama aku, itu pasti harapannya juga besar dong. Kenapa harus aku cut sama aku? Kamu nggak boleh kemana-mana, kamu harus sama aku aja. Jangan harapan itu menjadi kecil dikarenakan kita mengkondisikan dunia yang sempit untuknya. Betul sekali. Wah, luar biasa ya. Sebenarnya kalau move on sih udah enggak, tapi kalau gue tanya masih cinta nggak sih? Kalau cinta udah B aja sih. Aku jujur ya saya, aku tuh punya prinsip. Titik nolku bukan masalah aku nggak punya uang. Titik nolku adalah kalau aku sudah nggak percaya sama orang. Dan itu sekarang kebukti. Dia di depanku, dia di sampingku, dia mau ngapain aja di depanku. Di mataku sudah nggak ada dia. Udah nggak peduli ya? Udah nggak ada rasa sakit hati, udah nggak ada cemburu. Berarti udah hambar dong, iya, udah nggak ada cerita serius, ya? Paham gak sih yang awal kali aku cerita saya, aku gini, dan kamu bilang, udahlah nanti akan ada waktunya kok kamu lupa. Bahkan kamu memberikan saran, cari yang baru biar lupa. Tapi karena aku bukan tipe orang yang gampang cari yang baru, akhirnya aku jalani dengan ya kesakitan, aku kangen, aku rindu, dan semuanya. Sampai aku marah. Tapi 2022 akhir, semenjak bapak sakit, aku merasa kayaknya percuma deh aku kayak gini. Tapi itu masih belum ada di titik yang aku bener-bener ya udah belum, aku masih berharap sama dia karena aku masih ketemu sama dia ya di satu event dan aku sempet deep talk sama dia. Aku ngomong, bapak nanyain kamu, please dateng ngo. Nah titikku hilang itu mungkin karena aku sudah ngomong sama dia tapi dia kayak gampangin sampai akhirnya bapakku meninggal. Dia nggak pernah datang? Nggak datang, padahal dia punya nomornya bapak, punya WA-nya bapak gak saat itu juga. No. Nah itu yang bikin akhirnya kayak, oh iya sih Tuhan, ini mungkin caramu menyadarkan aku untuk sadaro. Menunjukkan. Karena aku tuh tipe orang, mau orang 1000 ngomongin aku say, tapi kalau aku masih cinta, ya 1000 nggak aku pikir. Cuman kalau aku sudah ketampar seperti ini, ya wis. Nah sekarang ada titik ya wis, kamu mendekati aku. Kalau aku lagi mau, kita dekatin. Kalau aku nggak mau, ya udah. Jadi kayak contoh nih. Balik ya. Itu dia. Itu dia. Oke, luar biasa. Itu dia. Well, Rio, satu hal yang mungkin agak menarik dan tentunya juga sedikit kontroversial ya teman-teman yang pernah membaca postingan di Aryo Sudibyo mengenai bipolarmu. Ya. Mungkin ada juga beberapa komen atau mungkin ada yang japri bahwasanya ini bipolar ini diagnosa dari siapa sih? Jangan-jangan ini diagnosa sendiri atau gimana yuk? Sebenarnya proses akhirnya sampai ke bipolar itu nggak yang langsung gitu say. Aku awal kali 2018 itu kena anxiety disorder. Anxiety disorder itu ketakutan yang berlebihan, panik attack yang berlebihan di waktu-waktu yang nggak normal. Contoh di atas panggung tiba-tiba kita ke trigger apa gitu, takutnya kayak seolah-olah itu terjadi padahal enggak. Itu 2018. Nah, kenapa aku sampai didiagnosis anxiety disorder? Karena bapakku melihat kok anakku berbeda ya. Akhirnya bapak punya teman psikolog saat itu. Bapak punya teman psikolog, dikenalin, aku deep talk sama si psikolog itu, ternyata coba deh Pak dibawa ke psikiater, kayaknya dia membutuhkan obat untuk menenangkan diri. Karena 2018 itu jujur ya saya tidurku cuma 2-3 jam. Ya saat itu kita memang sering begadang. Itu 2018 anxiety. Betul, anxiety disorder awalnya, terus 2020 mau pandemi itu ya biasalah jatuh cinta sama orang gitu kan, terus jatuh sama orang ternyata orangnya nggak baik karena dia main fisik gitu. Akhirnya timbullah di situ major depressive disorder. Naik tuh. Nah saat kena major lebih naik lagi levelnya ya. 2 tingkat sayang. 2 tingkat. Itu udah 2 tingkat, dari anxiety naik ke major depressive disorder. Kalau masih minor itu masih aman. Kalau mayor itu sudah nggak aman karena sudah membutuhkan obat. Obat banget. Nah itu aku menghubungi temanku yang psikolog juga.
Nah, di track sama temanku, oh kamu pernah datang ya ke psikolog ini seniorku, pernah, ini temennya bapak. Aku bilang gitu. Nah saat itu aku manggil bapak untuk bantuin aku, untuk menenangin aku, dan akhirnya ketemulah sama temennya bapak ini. Tapi masih belum terdiagnosis major depressive disorder, masih anxiety mas saat itu. Kena masalah A yang percintaan itu, terus kena lagi masalah B yang ini boleh nggak sih diceritain? Boleh ya, sedikit aja. Jadi aku mengalami satu momen yang sangat luar biasa sekali dalam hidupku. Momennya adalah apa ya say ngomonginnya ya, pelecehan seksual. Oh, kamu pernah mengalami pelecehan seksual? Pernah. Real. Ini yang nggak pernah aku buka di feedku aja, aku nggak pernah ngomong apa-apa. Aku ngomong hanya ke beberapa orang terdekat. Pelecehan seksual, dan pelecehan seksual itu juga memperparah kondisi. Betul. Nah akhirnya dibawalah sama bapak ke temennya lagi yang diperkuat oleh temanku, seorang psikolog. Akhirnya sampai kita ke psikiater, seharian di psikiater itu ada tes A B C D E, sampai akhirnya selang 3 hari keluarlah diagnosa bahwasanya kamu kena major depressive disorder. Dari situ pemulihannya hampir 4 bulanan lah, 4 bulan 5 bulan. Nah berarti ADD dan juga banyak penyakit mental lainnya, gangguan mental gangguan mental lainnya juga banyak dipicu oleh kejadian-kejadian yang mungkin traumatis. Betul sekali. Aryo, nah, ini mungkin banyak teman-teman yang pernah mengalami juga gitu ya. Di sini nggak perlu untuk merasa malu atau takut. Kala nih Aryo, banyak orang yang tidak membuka hal ini, ngempet. Oh no, itu jangan. Sehingga itu malah memperparah kondisinya. Itu yang akhirnya membuat malah kita semakin ada di ambang yang tidak baik. Ya. Karena sebenarnya kalau ngomongin masalah gangguan mental, bukan penyakit ya aku kalau ngomong gangguan mental. Gangguan mental itu lebih ke arah mental itu seperti badan kita gitu loh. Kalau kita lagi pusing, yo harus minum obat gitu loh. Itu penting banget, sama aja kayak mental illness itu tadi. Dan mental illness kan banyak hal yang terjadi juga gitu loh. Mental illness itu gangguan kejiwaan mental illness itu ada banyak. Pelupa itu juga mental illness. Amnesia itu juga mental illness gitu loh. Jadi kalau mental illness itu tadi dikorek satu-satu itu banyak. Karena aku juga lupa ya, kacamata mana padahal lagi dipakai gitu ya. Pikun itu juga mental illness loh. Serius. Pacarku mana gitu kan ya. Masa lupa sih? Jadi ada untuk yang sesi ini kan waktunya tinggal dikit lagi ya. Kalau teman-teman merasakan berbagai macam gejala dari gangguan mental ini, gitu, nanti Aryo bisa sebutkan apa aja sih, mulai dari yang paling ringan sebagai gejala awal gitu ya. Apa sih yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah jangan mendiagnosis diri sendiri. Itu paling penting. Karena rata-rata anak-anak sekarang stres dikit, aduh mentalku breakdown. Padahal breakdown dalam dunia psikologi itu nggak ada. Gak ada mental. Kan kebanyakan browsing. Oh berarti aku gini nih, aku begini nih. Makanya jangan. Intinya pesan singkatnya adalah jangan mendiagnosis diri sendiri. Datang ke orang-orang yang memang ahlinya biar tahu nih kenapa. Karena dengan punya penyakit mental illness yang banyak sekali macamnya, itu penanganannya, obatnya itu juga berbeda gitu loh. Kapan kita harus mencari bantuan itu? Saat apa sih, saat kondisi kita? Contoh mungkin. Contoh gini, singkatnya gini. Kalau aku dulu, dari aku yang tiba-tiba ketawa, emosiku seneng banget. Tiba-tiba aku moro sedih, moro takut. Itu terjadi nggak sekali 2 kali. Nah, itu yang bipolar itu ya. Jadi adanya sebuah perubahan suasana hati. Betul. Atau yang tadinya lagi bahagia banget, moro-moro jadi sedih banget. Lagi sedih banget, moro-moro bahagia. Jadi contoh, ini kemarin terjadi ya, sedikit ya aku cerita. Terjadi saat bapak gak ada. Ya, itu saat itu aku kerja, jujur aku kerja. Aku dikasih tahu sama keluarga bapak nggak ada. Di jalan aku ketawa loh, serius demi Tuhan. Di jalan pulang aku ketawa, bapakku mati. Serius, itu kata-kata pertama yang keluar dari mulutku. Dan tertawa. Tertawanya kalau mungkin kamu tahu, tertawa bukan tertawa sing
tertawa tapi tertawa sing kayak nggak ada beban gitu. Bapakku mati. Tapi saat aku tahu bapakku sudah meninggal Sampai rumah. sampai rumah itu bener-bener drop yang aku merasa sampai detik ini berasa hidupku hancur. Ya, itu memang benar. Itu yang ibuku ngomong, kontrol. Saat itu. Oh iya sih, Bu. Nah, dari situ aku paham bahwasanya ini aku perlu datang lagi nih ke ahli medis yang menangani aku selama ini gitu. Dan ternyata singkat ceritanya adalah ya Mas memang benar sampean kena bipolar tahap 1. Oke. Gitu. Nah, teman-teman berarti ya kalau misalkan teman-teman mengalami gangguan seperti gangguan tidur yang sangat berat gitu, maksudnya sudah tidak bisa tidur gitu ya. Kemudian kalau misalkan insomnia ya. Betul. Kemudian kalau amnesia ya. Insomnia pikun gitu ya. Atau mungkin merasa ketakutan yang sangat berlebihan. Gitu ya, berlebihan, kepanikan juga ya, panik attack. Kemudian apa lagi tuh gejala-gejala lainnya, Rio? Mengurung diri. Itu yang tidak kita sadari adalah tanda-tanda awal bahwasanya orang itu lagi depresi atau tidak. Stres sama depresi kan beda ya, Say. Depresi sama stres, perbedaannya depresi sama stres apa sih yang paling kental? Stres, kita penat, kita jalan-jalan, kita bisa ketawa, itu sudah hilang, berarti itu stres. Itu bukan depresi. Depresi itu saat ya aku ketawa, tapi selang sekian detik atau menit tiba-tiba aku sedih lagi. Nah, itu yang dikatakan depresi menurut aku pribadi, pengalamanku. Oke. Nah, pada saat mengalami gejala-gejala seperti itu, teman-teman segera datang ke ahlinya. Betul. Bisa ke psikolog, bisa ke psikiater, atau mungkin jika ingin berbagi boleh langsung kontak. Di sini ada teman kita yang memang sudah pernah mengalami hal tersebut ya. Boleh di Instagramnya @aryo_sudibyo. Teman-teman mau tanya monggo ya seputar mental illness, selama aku bisa jawab akan saya jawab. Kita sharing-sharing dan yang pastinya perhatikan kebahagiaan mental Anda, dan kita akan kembali di sesi yang kedua di Mata Janda. Mata Janda.